Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali bersama kami di channel Cahaya Baru, channel yang akan mengupas terkait pemberitaan ASN, kemudian pendidikan, dan juga tema-tema yang lainnya. Tentunya kami akan menyuguhkan berita terbaru terkait dengan hal tersebut. Namun sebelum kita masuk di pembahasan, seperti biasa bagi teman-teman yang baru bergabung dan baru bertemu dengan channel kami, tolong support channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Kita ke pembahasan. Jadi teman-teman, berita terkait dengan tenaga honorer yang melakukan aksi demonstrasi baik di daerah ataupun di depan gedung DPR RI. Berita nasional baik dari Kompas, kemudian dari E-News dan lain sebagainya beramai-ramai meliput kemudian memviralkan aksi tersebut. Kemudian dari aksi-aksi tersebut kami dapatkan beberapa informasi dari media online terkait dengan follow up ataupun tindak yang akan dilakukan oleh pemerintah terkait dengan tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah terkait dengan pengangkatan tenaga honorer ini menjadi PTK penuh waktu. Sebenarnya masalahnya adalah ketika pemerintah sudah merilis pengumuman P3K di tahap 1 di tahun 2025 kemarin, kemudian muncul R2 dan R3 yang tidak memiliki tanda L, artinya mereka tidak lulus, tidak mendapatkan formasi. Nah, kalau kita bahas satu informasi dari sebuah media, yaitu dari Garut.com dengan judul Sah Presiden Prabowo Teken Impres nomor 1 2025, honorer siap-siap diangkat jadi P3K. Nah, kita coba lihat untuk informasinya. Kabar menggembirakan datang untuk seluruh tenaga honorer di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto baru saja menandatangani Instruksi Presiden Impres nomor 1 tahun 2025 yang menginstruksikan pemerintah daerah untuk mengangkat tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dengan gaji yang layak. Nah, jadi Impres tahun 2025 nomor 1 ini sudah diteken oleh Presiden Prabowo Subianto. Selama ini pengangkatan tenaga honorer sering terjadi kendala, yaitu keterbatasan anggaran di tingkat pemerintah daerah. Ini yang menjadikan R2 dan R3 ini tidak memiliki tanda L, artinya mereka tidak dapat formasi karena memang anggaran daerah terbatas. Banyak daerah yang khawatir melampaui batas belanja pegawai 30% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan UU nomor 1 tahun 2022. Nah, untuk mengatasi kendala anggaran ini, Presiden Prabowo mengeluarkan Impres nomor 1 tahun 2025 yang berisi 7 instruksi kepada para gubernur, bupati, dan wali kota. Jadi ada 7 poin yang terdapat di dalam Impres nomor 1 tahun 2025. Kita coba cermati. Yang pertama, pembatasan belanja seremonial, mengurangi anggaran untuk seremonial, kajian, studi banding, percetakan publikasi, seminar, dan diskusi. Yang kedua, pengurangan perjalanan dinas, mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50%. Pembatasan honorarium, membatasi jumlah tim dan besaran honorarium sesuai dengan peraturan Presiden mengenai standar harga satuan regional. Poin 4, pengurangan belanja pendukung, mengurangi belanja yang bersifat pendukung. Yang kelima, fokus pada pelayanan publik, mengalokasikan anggaran berdasarkan target kinerja pelayanan publik, bukan pemerataan antar perangkat daerah. Dan yang keenam, selektivitas dalam pemberian hibah. Dan poin yang ketujuh, penyesuaian APBD, melakukan penyesuaian belanja APBD tahun 2025 dan bersumber dari transfer daerah.
Nah, kemudian dari impres tersebut, apa dampaknya bagi tenaga honorer? Imbasnya atau dampak secara positif, diharapkan Pemda itu tidak lagi memiliki alasan terkait keterbatasan anggaran untuk tidak mengusulkan formasi tenaga honorer dalam formasi P3K. Kemudian penghematan anggaran di berbagai sektor diharapkan dapat dialokasikan untuk mendukung program prioritas pemerintah termasuk pengangkatan tenaga honorer ASN P3K. Kemudian, ketersediaan anggaran yang memadai menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan nasib tenaga honorer setelah diangkat menjadi ASN P3K termasuk dalam penerimaan gaji yang layak. Hal ini sesuai dengan Perpres nomor 11 tahun 2024 tentang gaji P3K. Jadi ini imbasnya, imbas positif ya tentunya, dampak positif dari impres tersebut, ya pemerintah daerah sudah tidak memiliki alasan lagi untuk tidak mengusulkan formasi di P3K. Kemudian yang kedua, bagi P3K paruh waktu, gaji dapat disesuaikan dengan besaran upah minimum wilayah masing-masing sesuai dengan keputusan Menpan nomor 16 tahun 2025. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah, khususnya Presiden, dalam meningkatkan kesejahteraan honorer di Indonesia. Dengan penghematan anggaran tepat sasaran diharapkan tidak ada lagi kendala dalam proses pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K dengan gaji yang layak. Namun teman-teman, kita lihat untuk poin atau gaji untuk P3K paruh waktu ini yang menjadi masalah adalah masih di besaran ya upah minimum di wilayah masing-masing karena tidak ada standarisasi. Itu yang juga menjadi alasan bagaimana R2, R3 yang tidak memiliki kode L ini kemudian berunjuk rasa melakukan demonstrasi agar menjadikan mereka yang nantinya diangkat menjadi paruh waktu ikut teman-teman yang lain menjadi P3K penuh waktu. Semoga informasi ini bermanfaat bagi seluruh tenaga honorer di Indonesia. Tetap semangat. Ya, mari teman-teman, semoga kita doakan semoga nanti memang untuk R2 dan R3 itu akan segera mendapatkan formasi kemudian menjadi P3K penuh waktu. Terima kasih telah menyimak. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.